Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak dan subuh yang sama-sama dirahmati dan dirindukan Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang mubarakah ini, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kita sangat berbahagia dan sangat bersyukur karena kita diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan, dan kemampuan untuk hadir di tempat yang mulia ini melaksanakan ibadah subuh berjamaah. Ini semua adalah bukti kecintaan kita kepada Allah. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa hamba-Ku yang mendatangiku dengan sejengkal, maka aku akan mendatanginya dengan sehasta atau sesiku. Jika dia mendekat kepadaku dengan sehasta atau satu siku, maka aku akan mendekatinya dengan sedepak. Sedepak itu ukurannya rentangan tangan, ujung tangan kanan ke kiri. Jadi sesiku, tapi Allah akan mendatangi kita dengan sedepak. Dan barang siapa yang jika dia mendekatiku dengan berjalan, maka aku akan mendekatinya dengan berlari-lari. Jadi bagaimana kecintaan seorang ibu kepada anaknya, jauh lebih cinta Allah kepada hamba-Nya. Dan ini adalah bukti kecintaan Allah kepada kita semua, karena kita digerakkan, dimampukan untuk datang menjalankan sholat subuh berjamaah. Kemudian salawat serta salam juga tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sebab berkat perjuangan dan kesabaran beliau sehingga kita semua bisa merasakan kedamaian hidup dalam naungan syariat Islam. Jamaah subuh yang dirahmati Allah. Disebutkan dalam kitab hadis Sahih Bukhari dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, dahulu ada 3 orang di zaman sebelum kalian, di zaman sebelum sahabat, yang melakukan perjalanan. Kemudian karena mereka kelelahan, akhirnya mereka memutuskan untuk singgah beristirahat, dan mereka menemukan sebuah gua. Di dalam gua itulah mereka memutuskan untuk beristirahat karena merasa lelah. Tatkala mereka masuk di gua, tiba-tiba sebuah batu besar menggelinding dari atas gunung, kemudian menutupi pintu gua itu. Maka beberapa saat kemudian mereka menjadi gelap gulita, tertutup, tidak satupun cahaya yang bisa masuk ke dalam gua itu. Mereka terjebak dalam gua dalam keadaan gelap gulita, dalam kegelapan gua. Kemudian mereka berupaya untuk mendorong batu besar itu, tapi usaha mereka sia-sia dan tidak membuahkan hasil. Akhirnya salah seorang dari mereka berkata bahwa mustahil kita bisa keluar dari gua ini. Kita terjebak di sini dan tidak ada, segala macam upaya telah kita lakukan dan tidak ada yang berhasil. Maka satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah berserah diri kepada Allah. Maka mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikeluarkan dari gua ini dengan bertawassul
artinya berdoa sambil menyebut amalan-amalan kebaikan yang pernah dilakukan, amalan terbaik yang pernah dilakukan semasa hidup. Kemudian salah satu dari mereka pun mulai berdoa, "Ya Allah, saya punya kedua orang tua yang sudah renta, yang sudah sepuh dan lanjut usia. Setiap sore saya memerah susu dari ternak-ternak, kemudian memberikan susu itu kepada kedua orang tua terlebih dahulu sebelum saya memberikan kepada istri dan anak-anak. Kemudian suatu waktu saya berjalan jauh untuk mencari makan ternak-ternak. Saya bepergian jauh untuk mencari makan untuk hewan ternakku dan pulang lebih lambat dari biasanya. Matahari sudah terbenam. Ketika saya pulang, saya mendapati kedua orang tuaku sudah tertidur. Maka saya lantas memerah susu seperti biasanya. Kemudian setelah memerah susu, saya datang ke kamar orang tuaku untuk memberikan susu itu. Tatkala saya sudah ada di samping orang tuaku, aku tidak sampai untuk membangunkan mereka. Maka aku duduk di sampingnya, samping mereka kedua orang tuaku. Aku duduk di sampingnya menunggu mereka sampai mereka terbangun. Dan saya terjaga sepanjang malam hingga fajar terbit. Ketika fajar terbit, baru kedua orang tuaku terbangun. Dan ketika orang tuaku terbangun, aku memberikan susu itu kepada mereka dan mereka pun meminumnya. Ya Allah, saya melakukan semua itu semata-mata mengharap ridho-Mu. Maka hamba memohon dengan amalan itu, jika Engkau terima, maka hamba memohon lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi. Maka tiba-tiba pintu gua itu bergerak, qadarullah bergerak dan mulai ada cahaya yang bisa masuk. Namun mereka juga belum bisa berhasil keluar dari situ karena pintunya masih terlalu sempit. Kemudian pemuda yang kedua pun melanjutkan dengan doanya, "Ya Allah, dahulu saya memiliki seorang sepupu yang sangat saya sukai, cantik jelita. Saya sangat menginginkannya, namun dia menolak cintaku. Hingga beberapa tahun berlalu, keluarganya membutuhkan uang. Maka sepupu saya ini mendatangiku untuk meminjam uang. Aku menyanggupinya, memberinya 120 dinar, 120 dinar jadi kepingan emas secara cuma-cuma. Namun pemberian itu aku lakukan dengan syarat dia mau tidur denganku. Dia pun menyanggupi. Kemudian ketika saya sudah berada di antara kedua pahanya, artinya mereka sedikit lagi hampir melakukan zina, sepupunya berkata, "Tidak halal bagimu membuka cincin kecuali dengan cara yang benar." Artinya tidak dihalalkan untuk melakukan hubungan seksual sebelum didahului dengan pernikahan. Maka aku pun tersadar dan berlalu meninggalkan sepupuku itu bersama dengan kepingan 120 dinar itu. Dan aku mengingatkannya, "Ya Allah, jika sekiranya Engkau mengetahui bahwa saya meninggalkan perbuatan maksiat itu karena semata-mata takut kepadamu dan ingin mendapatkan ridho ampunan-Mu, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi, ya Allah." Kemudian batu besar itu pun bergerak kembali dan terbuka memberikan celah. Tapi sekali lagi mereka masih belum bisa keluar dari gua itu karena lubang cahayanya, lubang pintunya masih terlalu sempit. Lantas berdoa orang yang ketiga, "Ya Allah, saya dahulu pernah mempekerjakan seseorang. Setelah orang itu selesai bekerja, dia meminta upahnya. Tatkala saya berikan upahnya, dia menolaknya karena merasa terlalu sedikit dan tidak adil. Akhirnya dia pun pergi begitu saja tanpa membawa apa-apa. Kemudian saya pun menggunakan upah pekerjaku itu tadi untuk membeli bibit gandum, kemudian menanamnya. Alhamdulillah hasil tanaman gandum itu sangat melimpah dan saya gunakan untuk membeli banyak hewan ternak beserta penggembalanya. Jadi bukan cuma hewan ternak saja, tapi yang penggembalanya hewan ternak juga dia sanggup untuk gaji dari hasil gandum itu. Lalu beberapa tahun kemudian
Suatu hari pekerjaku itu datang kepada aku dan meminta kembali upahnya yang dulu karena hidupnya semakin susah. Maka saya pun berkata kepadanya, pergilah kepada hewan-hewan ternak itu dan ambillah beserta penggembalanya. Itulah upahmu. Dia berkata, penggembalanya berkata, takutlah kepada Allah dan jangan kau permainkan saya. Kemudian orang itu kembali berkata bahwa saya tidak sedang mempermainkanmu. Maka dia pun mengambil semua hewan ternak itu bersama dengan penggembalanya dan saya mengikhlaskan itu, ya Allah. Ya Allah, bila sekiranya Engkau mengetahui bahwa apa yang telah saya lakukan semata-mata hanya demi mau mendapatkan rahmat-Mu, mendapatkan ridho dan ampunan-Mu, maka berikan jalan keluar dari masalah kami sekarang. Singkirkanlah batu besar yang menghalangi pintu gua ini. Tak lama kemudian Allah pun mengabulkan doanya dan bergeraklah batu besar itu yang menutupi pintu itu terbuka dan mereka pun berhasil keluar dari gua itu dengan selamat. Yang masuk yang dirahmati Allah. Ini adalah riwayat ini disampaikan oleh Al-Bukhari, jadi sahih, diriwayatkan langsung dari Rasulullah SAW dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Demikianlah kisah orang-orang yang melakukan tawassul dengan menyebut amal kebaikan masing-masing. Pertama, ada yang berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, ada yang berupaya untuk meninggalkan dosa zina, kemaksiatan. Dan yang ketiga, ada yang berupaya mendekatkan diri dengan tidak mengambil sedikit pun harta yang bukan miliknya. Semua kebaikan, ketakwaan, ketaatan yang kita lakukan itu akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala langsung dari Allah. Merujuk kepada firman Allah di dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadrah. Artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya dan dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan semua keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah menetapkan ketentuan bagi setiap sesuatu. Ini firman Allah dalam Quran surah At-Talaq ayat 2-3. Bertakwa, tugas kita sebagai manusia sebenarnya bukan memikirkan semua masalah hidup kita, bukan, tetapi memikirkan Allah. Karena urusan Allah untuk memikirkan hambanya. Sebagaimana yang saya awali tadi dengan hadis qudsi, bahwa Allah jauh lebih cinta kepada hambanya dibanding kecintaan seorang ibu pada bayinya. Itu yang harus kita tanamkan bersama. Keimanan itu yang harus kita tanamkan bersama-sama. Maka setiap ada permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, mulai dari rezeki, semua permasalahan dalam keluarga, permasalahan apa saja, maka datangi Allah, lakukan sholat dulu terlebih dahulu, kemudian baru kita berikhtiar untuk menjemput solusi itu. Jangan pikir dulu solusinya, tapi datang dulu yang memberikan masalah itu beserta dengan solusinya. Dua kali Allah tegaskan dalam Quran surah Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Ditegaskan lagi, bersama kesulitan ada kemudahan. Ini semua adalah ayat-ayat motivasi untuk kita supaya kita bisa lebih meningkatkan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum saya menutup, saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk merenungkan bahwa untuk bersama-sama memperbanyak tabungan spiritual. Ya, saya istilahkan begitu, tabungan spiritual kita, karena investasi Allah dalam hidup kita ini sudah terlalu banyak. Kalau diibaratkan rekening, investasi Allah itu adalah penarikan ketika kita menarik saldo di ATM. Kemudian setoran itu ibarat ibadah yang kita lakukan. Investasi Allah ini jauh lebih banyak. Pertama, mata yang tidak buta warna. Kalau untuk yang tidak buta warna, mata yang mampu melihat dengan jelas. Kemudian telinga yang mampu mendengarkan dengan baik. Kemudian udara yang kita hirup. Kemudian jantung yang bekerja memompa darah. Semua itu sudah terukur secara rinci dan tidak ada yang meleset karena semua sudah ditakar secara seimbang. Allah melaksanakan urusannya. Allah
telah menetapkan setiap ketentuannya kepada kita semua, maka jangan menjadi orang-orang yang kufur nikmat, yang tidak tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena investasi Allah dalam hidup kita yang sudah terlalu banyak, maka sebenarnya ibadah-ibadah yang kita lakukan pun sebenarnya tidak cukup kalau ditambah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Untuk itu, perbanyaklah tabungan spiritual, karena tabungan spiritual itu nanti yang akan membantu kita, yang akan memudahkan segala urusan kita, yang akan memudahkan jalan kita tatkala kita menerima masalah, dan masalah itu tidak ada satupun makhluk yang mampu membantu kita, maka sesungguhnya jalan adalah bersarah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang mampu dan memampukan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ada kebaikan yang bisa kita petik. Allahumma fiqh ila tariqil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.